beribadah bersama-sama ya. Walaupun mungkin saat ini adik-adik sedang ada di rumah masing-masing mendengarkan tayangan video ini, tapi Kak Shirley tetap berharap adik-adik di rumah bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Kak Shirley juga rindu sekali untuk bertemu dengan adik-adik semua saat ini. Tapi bukan berarti kerinduan ini bisa menjadi halangan bagi kita untuk tidak beribadah ya. Jadi ayo sekarang Kak Shirley mau lihat mana ya yang duduknya masih diangkat kakinya, yang masih makan, yang masih mainan ya. Ayo dilepaskan dulu barang-barangnya. Kita mau mempersiapkan diri, menenangkan diri kita di hadapan Tuhan ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita mau untuk memuji Tuhan. Tuhan yang adalah sahabat kita, yang rela mati demi kita semua. Mari kita sambil pujikan Yesus sahabatku. Dengan sungguh-sungguh mari kita menyanyikan bersama-sama ya. Kak Shirley berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang rela mati untuk kami semua. Saat ini kami ingin memuji Tuhan. Siapkan kami untuk menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, baiklah ya. Sekarang kita mau untuk memuji Tuhan ya. Siapa di sini yang siap untuk memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri. Ayo coba Kak Shirley lihat nih, siapa yang belum berdiri ya? Ayo berdiri ya, biar kita lebih semangat untuk memuji Tuhan ya. Nah, kita mau untuk memuji Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita ya. Tuhan rela mati untuk kita,
bahkan ada tanda paku di kaki dan tangannya. Itu semua untuk menebus kita semua ya. Oke, mari kita nyanyikan lagu Tanda Paku ya. Semua ikuti gerakan Kak Shirley ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nyanyikan sekali lagi dengan lebih bersemangat dan bergerak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Beri tepuk tangan dong ya untuk Tuhan Yesus kita. Nah, jadi ketika kita ya sudah mengenal kasih Kristus yang begitu luar biasa, kita harus menyadari ya bahwa kita harus semakin berkurang dan Tuhan yang semakin besar ya. Siapa di sini yang kalau di rumah sekarang karena terus di rumah jadinya mau main terus, nggak mau berdoa, nggak mau baca firman Tuhan lagi? Siapa yang begitu di rumah? Ayo ngaku ya. Kita harus semakin mengutamakan Tuhan. Ketika kita di rumah ada banyak waktu luang, manfaatkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan ya. Kita bicara sama Tuhan, membuat Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita dan kita yang semakin kecil ya. Mari kita pujikan lagu Tuhan yang makin bertambah dan kita harus makin berkurang. Semua tepuk tangan. Ikuti juga ya gerakan Kak Shirley. Masih berdiri ya semuanya. Dia harus makin bertambah. Lompat. Dia harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Lebih cepat lagi, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita ya. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Nah, sekarang mari kita siapkan ya diri kita, menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Boleh mengambil sikap doa. Boleh lipat tangannya, tutup mata. Ketika kita sudah menerima darah Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus kita, apakah kita mau mengikut Dia? Apakah kita mau mengikut Yesus?
atau kita mau melupakan Dia. Kita mau meninggalkan Tuhan dan menikmati permainan-permainan kita, menikmati tontonan kita. Apakah kita mau memutuskan untuk mengikut Tuhan di tengah setiap banyak hal yang tidak disukai di dunia ini, di tengah banyak kebencian, benci sama ini, benci sama orang itu? Apakah kita mau meminta maaf di hadapan Tuhan dan mengikut Dia seumur hidup kita? Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Lebih bersungguh-sungguh lagi. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Cukup berdoa di dalam hati saja. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang begitu baik, yang rela mati di kayu salib demi menyelamatkan kami anak-anak-Mu dari dosa. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin bisa terus mengikut Engkau. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan, kami ingin mengikuti Engkau. Dan setelah ini pun, siapkanlah hati kami, pikiran, mata dan telinga kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, agar firman ini bisa terus kami ingat dan kami lakukan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Mr. Gejio. Hari ini Mr. Gejio senang sekali bertemu dengan adik-adik ya. Dan sebelumnya Mr. Gejio mau mengucapkan selamat Paskah. Wah, Paskah adalah hari kemenangan Tuhan Yesus. Dia bangkit dari kematian dan kita beroleh keselamatan. Nah, hari ini Mr. Gejio ingin bercerita tentang satu hal untuk kalian semua, ya. Sudah gak sabar nih? Oke. Baik, kita akan belajar tentang Yesus adalah juru selamat kita. Yesus juru selamat Mr. Gejio, Yesus juru selamat kalian semua. Nah, Yesus juru selamat kita. Marilah kita sekarang ini berdoa terlebih dahulu supaya kita bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah siap? Itu masih belum siap itu. Itu belum siap tuh. Itu tuh. Oke. Tirukan Mr. Gejio berdoa ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena kami diberikan anugerah keselamatan. Kami tidak bisa menyelamatkan diri dari hukuman dosa, tetapi karena begitu besar kasih Allah atas kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Allah mengasihi kami dan kami ingin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Wes, luar biasa. Nah, adik-adik, di dalam rangka memperingati Paskah, kita harus tahu hal yang sangat penting. Sangat penting. Apa yang penting itu? Yang sangat penting itu adalah kasih Allah atas kita. Kalau kita tidak mendapatkan kasih Allah, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan hidup di surga nanti. Kita akan dihukum di dalam kekekalan. Nah, adik-adik, karena kita ingin selamat dan Tuhan sudah memberikan keselamatan itu melalui salib Kristus, melalui darah Kristus yang tercurah, melalui kematian Yesus, bahkan melalui kebangkitan Yesus yang kita peringati sekarang, maka kepastian itu sempurna buat kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Wes, mantap. Oke. Sebelum kita belajar firman Tuhan, coba adik-adik pasti tahu ayat ini deh. Yohanes 3 ayat 16. Ya, betul. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, ayat ini adalah ayat yang begitu indah. Adik-adik tidak boleh lupa. Di dalam ayat ini kita memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang selalu mengasihi kita. Nah, ini berawal dari sebuah peristiwa. Adik-adik pasti tahu peristiwanya itu apa. Pada suatu malam, pada waktu Yesus bersama-sama dengan para murid, Yesus kemudian ditangkap oleh tentara dan para imam-imam kemudian mengadili dia. Adik-adik, ini bukan perkara yang mudah. Tuhan Yesus pasti sedih karena ada muridnya yang mengkhianati, yaitu Yudas. Dia ditangkap, dia diam saja, dia tidak berontak karena dia tahu bahwa dia harus melakukan itu semua demi kita, harus dihukum, harus mati demi kita semua. Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus tidak mau memberontak. Dia tahu apa tujuannya. Nah, suatu ketika adik-adik, ketika dia sudah selesai diadili, dia difitnah, dia dipukuli, kemudian adik-adik tahu bukan? Tuhan Yesus dihukum dan disiksa, dan Tuhan Yesus dipaksa untuk membawa apa? Kayu salib. Kayu salib ini bukan barang yang ringan, bukan kayu yang halus tapi kasar. Kalau Tuhan Yesus memikul pasti sakit punggungnya. Apalagi pada waktu itu dia sedang terluka. Dia sudah dicambuk. Dia terluka. Darahnya tercurah. Dia dipukuli. Dia memar-memar. Dia diludahi. Dia kotor. Dan dia memikul kayu salib. Pelan-pelan, tidak kuat dia terjatuh. Tidak kuat dia terjatuh lagi, kemudian dipukul. Bah! Itu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu cara ini adalah cara untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus tetap memikul salib. Bahkan ketika dia sampai di sebuah bukit, adik-adik tahu, ketika Yesus disalib, kepalanya dikasih mahkota duri, tangannya kemudian dipaku, kemudian kakinya juga dipaku. Lalu masih ada satu lagi,
Yesus ditusuk lambungnya dengan tombak. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah Yesus mati atau belum. Dan pada waktu itu Yesus sudah mati. Nah, adik-adik bayangkan, memikul salib jauh, dipaku sangat sakit. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk adik-adik dan untuk Mr. Kejo juga. Untuk orang percaya juga. Nah, adik-adik, dari sinilah kemudian kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus rela disalibkan agar kita bisa masuk surga, agar kita disucikan dari dosa, agar kita menjadi anak-anak Allah. Siapa yang suka cita di sini? Angkat tangan. Ya, kita harus bersuka cita. Kalau Yesus tidak pernah mati, maka kita masih memiliki dosa. Hati kita itu hitam, penuh dengan dosa. Ya, nah puji Tuhan, Yesus mati supaya kita masuk surga. Dan akhirnya ketika dia mengatakan sudah selesai dan Yesus menyerahkan nyawanya, dan itulah keselamatan akan kita miliki. Yesus mati, dia dikuburkan. Oh, dikuburkan bukan kuburan yang semacam di Indonesia. Kuburannya itu ada sebuah tempat, ada semacam bebatuan, kemudian di situ diletakkan tubuh seorang yang sudah meninggal, kemudian ditutup dengan batu besar. Wow, pasti gelap, pasti kotor, pasti bau. Tapi Yesus ditempatkan di situ. Dan pada hari yang ketiga apa yang terjadi di sana? Yesus bangkit dari kematian. Pintu yang besar dengan batu yang besar digulingkan. Ada malaikat di sana, ada gempa bumi di sana. Para prajurit yang tadinya berjaga-jaga, oh lari-lari, oh mereka ketakutan. Yesus bangkit. Yesus menang. Yesus tidak selamanya mati. Dan kita hari ini, setelah kita menerima anugerah untuk ditebus, maka ketika Yesus bangkit, kita menerima kesempatan bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal. Karena Yesus bangkit mengalahkan maut, sehingga kita akan di surga selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Nah, pada waktu itu murid-murid kemudian diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem. Kemudian Yesus sampai naik ke surga. Di depan para murid-murid untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan hari ini kita sedang menantikan Yesus yang dulu pernah mati, Yesus yang dulu pernah bangkit, Yesus yang dulu pernah naik ke surga. Kita menantikan Dia akan turun dari surga. Nah, ini sukacita kita. Kita senang karena memiliki juru selamat yang hidup. Nah, Mr. Gejio ingin mengajarkan satu hal buat kalian. Ini menjadi bekal buat iman kalian selama kalian menjadi anak-anak Tuhan. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Yesus yang pernah mati, bangkit, naik ke surga, dan nanti akan turun? Begini, cobalah lihat salib Yesus. Kita perlu bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus mati bagi kita? Mengapa Tuhan Yesus rela mati bagi adik-adik sekalian dan Mr. Gejio? Kenapa? Nah, jawabannya di sini. Ya, perhatikan. Pertama, coba kalian lihat. Ketika Yesus disalib, maka sebenarnya Allah menunjukkan kesuciannya. Kenapa ini penting? Begini, adik-adik. Allah adalah Allah yang suci. Allah membenci dosa. Manusia, Mr. Gejio dan adik-adik juga berdosa, sehingga tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa mencari Allah, tidak bisa untuk ke surga. Karena Allah adalah Allah yang suci,
maka Allah membenci kita, membenci dosa, membenci segala hal yang melukai hati Tuhan. Tiap hari kita mungkin bohong, tiap hari mungkin kita ini berantem, tiap hari kita tidak taat. Tuhan benci itu semua. Kenapa? Karena Tuhan suci. Nah, karena Tuhan itu suci, maka membenci dosa-dosa kita. Dan kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah. Tetapi, karena adalah Allah yang suci membenci dosa, tetapi Allah masih mengasihi kita, maka coba kita lihat. Allah yang suci tadi adalah Allah yang adil. Allah yang adil itu bagaimana? Allah yang harus menghukum dosa. Kita masih berdosa, Allah tidak suka, dan kita harus dihukum. Wow, ini begitu mengerikan. Ini harusnya kita takut pada hukuman Tuhan. Tapi inilah Tuhan. Tuhan membenci dosa dan dosa harus dihukum. Kita tidak bisa lari. Kemana kita mau lari? Tidak ada. Tidak ada tempat di mana kita sembunyi. Tidak ada. Dan Allah harus menghukum. Tetapi Allah yang suci, masih ingat? Allah yang suci membenci dosa. Allah yang adil harus menghukum kita. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang mengasihi. Coba kita ulangi. Allah yang suci membenci dosa, Allah yang adil harus menghukum dosa, dan Allah yang mengasihi sehingga memberi kita keselamatan. Adik-adik, ini penting buat kita ingat. Karena Allah mengasihi kita, maka Allah melakukan sesuatu buat kita. Supaya kita itu selamat, supaya kita itu bisa menjadi anak-anak Allah, supaya kita bisa masuk surga. Apa yang dilakukan Allah? Masih ingat Yohanes 3 ayat 16 tadi? Apa kasih Allah yang terwujud di sana? Yaitu memberikan Yesus Kristus, supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Wow, kalau tidak ada Yesus Kristus yang rela pikul salib, yang rela mati buat kita, yang kemudian hidup dan naik ke surga, tidak mungkin kita mendapatkan keselamatan. Betul tidak? Nah, masih ada 3 hal. Pertama, Allah yang suci adalah Allah yang membenci dosa. Allah yang adil, Allah yang harus menghukum dosa. Kemudian ada Allah yang Maha Kasih, yaitu mengasihi kita melalui Kristus supaya kita diselamatkan. Tapi belum selesai. Masih ada satu lagi. Allah yang bagaimana yang kita sembah sekarang? Setelah Allah mengasihi kita, maka sekarang ini kita perlu lihat. Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga apa? Pada waktu Yesus sudah menebus kita dengan darahnya tercurah di atas kayu salib, kemudian tubuhnya digantung di atas kayu salib, maka sesuai dengan janjinya, kita akan memiliki surga, kita akan hidup kekal. Dengan kuasa Allah, semuanya akan terwujud. Yesus mengalahkan dosa. Tapi dengan kuasa Yesus, maka dosa dikalahkan. Wah. Kemudian Yesus melawan maut. Karena Yesus Maha Kuasa, maut kalah. Kalau Yesus bukan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita perlu takut. Jangan-jangan kita tidak diselamatkan.
Jangan-jangan Tuhan tidak maha kuasa, tidak mampu mengalahkan dosa dan kematian. Ternyata Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Kita bisa ingat 4 hal. Allah adalah Allah yang suci, membenci dosa. Allah adalah Allah yang adil, harus menghukum dosa. Dan kemudian Allah adalah Allah yang mengasihi, memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Dan Allah adalah Allah yang maha kuasa sehingga keselamatan kita sempurna. Adik-adik senang tidak? Kalau sekarang ini keselamatan kita sudah pasti loh. Pasti. Nah, coba Mr. Gejio kasih kesempatan 1 menit untuk menghafal. Allah yang kasih, Allah yang adil, salah. Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang kasih, dan Allah yang maha kuasa. Oke, dihafalkan 1 menit. Mr. Gejio tunggu. Sudah hafal? Oh belum, ada yang masih belum. Allah yang suci, membenci dosa. Allah yang adil, menghukum dosa. Allah yang kasih, menyelamatkan kita. Allah yang maha kuasa, memenangkan kita. Mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Nah, oke, saya lihat sudah ada yang mulai hafal tuh. Sudah hafal semua? Nah, oke. Karena semuanya sudah menghafal, Mr. Gejio sekarang mengajak kita semua untuk melakukan beberapa hal. Ya, apa yang perlu kita lakukan? 1, coba baca keras-keras. 1, 2, 3. Aku mau cinta Yesus selama-lamanya. Nah, sekarang coba adik-adik ingat. Karena Yesus kita selamat. Maukah adik-adik mencintai Yesus selama-lamanya? Atau mungkin Mr. Gejio, aku mau mencintai Yesus pada waktu aku sudah tua saja. Enggak boleh begitu. Adik-adik masih kecil, nanti bertumbuh menjadi remaja, bertumbuh menjadi dewasa, sampai menjadi tua. Selamanya harus cinta Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Siapa ya di sini yang mengasihi Yesus selama-lamanya? Angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Wah, ya, puji Tuhan. Ya, cintailah Yesus selama-lamanya karena Yesus selama-lamanya mengasihi kita. Nah, yang kedua. Coba baca sama-sama. 2, 3. Aku mau meninggalkan dosa. Nah, adik-adik, ingat ya, Allah suci, Allah yang adil harus menghukum dosa. Dan ada yang berkorban Yesus Kristus demi kita. Masa kita tidak bersyukur? Masa kita harus terus berdosa? Kita benci. Ingat, hati kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita mau berpikir jahat. Ingat, pikiran kita sudah ditebus oleh Yesus. Ingat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam dosa. Semuanya sudah ditebus oleh Yesus. Jangan dikotori oleh dosa. Mulutmu sudah ditebus oleh Yesus, jangan berbohong. Matamu sudah ditebus oleh Yesus. Jangan lirak-lirik, contak-contek. Jangan. Yesus sudah menebus hidup kita, jangan berbuat dosa lagi. Nah, sekarang yang ketiga, baca sama-sama. 2, 3. Aku mau taat. Taat pada siapa? Tentunya taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab. Bagaimana ajaran-ajarannya membuat kita menjadi orang yang baik, orang yang memuliakan nama Tuhan, anak Tuhan yang setia. Nah, baca Alkitab. Baca Alkitab, kemudian
jalani semua perintah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi, ya mengasihi. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk taat orang tua, ya taat orang tua. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berdoa, ya berdoa. Nah, jadilah anak yang taat. Yang terakhir, Mr. Gijio ajak baca sama-sama. 2, 3. Aku mau membuat Allah senang. Apa artinya? Begini. Contoh ya, ada kucing. Kemudian kita tendang. Wah, kemudian ada mama minta tolong kita. Nggak mau, mah. Aku mau main game aja. Kemudian kita berantem sama Koko, sama adik. Berantem. Itu semua membuat Allah sedih. Membuat Allah marah. Tapi kalau kita punya teman, butuh pertolongan, kita bantu, Allah senang. Orang tua membutuhkan pertolongan, kita bantu, Allah senang. Kalau kita berdoa, kalau kita melayani, kalau kita rajin ke gereja, Allah senang. Nah, siapa di sini yang ingin menyenangkan Allah? Mr. Gijio mau? Ya, itu ada yang angkat tangan. Nah, coba kita baca keempat-empatnya ya sama-sama. Keempat-empatnya dari yang atas sampai bawah. 1, 2, 3. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau meninggalkan dosa. Aku mau taat. Aku mau membuat Allah senang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Baca sama-sama. Yang keras, yang keras. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Semua tutup mata. Tidak usah tolak-toleh. Tirukan Mr. Gijio berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menyelamatkan kami. Kiranya hari ini kami semua hidup mentaati firman Tuhan. Kiranya kami terus belajar mengasihi Yesus selamanya. Kiranya kami hari ini melihat kasih Allah yang begitu besar bagi kami, yang sudah menyelamatkan kami, dan kami akan mendapatkan anugerah di surga bersama-sama Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Nah, bagaimana adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang keren? Mana coba tunjukin jempolnya yang keren, mana jempolnya? Nah, apakah kita mau mengikuti firman Tuhan tadi? Nah, Kak Shirley harapkan sih adik-adik walaupun ada di rumah juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya ya. Bilang ke teman-temannya, Tuhan Yesus sudah mati loh buat kita. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Coba bilang dulu sama ini papa mama di rumah, Tuhan Yesus sudah mati buat kita mama, buat kita papa, gitu ya. Bilang ya. Nah, selain itu juga buat persembahannya jangan lupa kalian bisa menitipkan persembahannya lewat papa mama, nanti bisa lewat transfer ya. Nanti ada di bawah sini keterangan transfernya, dilihat baik-baik ya. Nah, karena kita memang tidak bisa memberikan langsung ya persembahannya, tapi bisa lewat papa mama ya. Bilang sama papa mama ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita nyanyikan
mengucapkan terima kasih Tuhan ya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk semua karya penebusan Tuhan kepada kita. Kita nyanyikan bersama-sama, terima kasih Tuhan. Berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya. Kita mau berbicara dengan Tuhan, semuanya dalam posisi yang tenang. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Ikuti dalam hati apa yang Kak Shirley doakan ya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesempatan, untuk semua penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau menebus kami, Engkau mau menyelamatkan kami dari maut dan dari dosa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia. Dan kiranya juga Tuhan, persembahan yang kami berikan pun bisa menyenangkan hati-Mu dan juga bisa dipakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah ya. See you, God bless you.